lokalis dan juga para TBC. Selanjutnya juga ada koksidiosis usus, yaitu investasi Emeria pada usus, terus juga ada ulcer dan pankreatitis. Nah, ini buat tambahan aja, itu ada kelainan kongenital, ada palatosisis, sinusitis, malocclusion, megaesophagus, dan intestinal obstruction. Next, di hepatobilia itu ada multifocal necrosis hepatitis, kolangitis, contohnya di stomatosis, terus juga ada koksidiosis hepar. Yang terakhir ada sirosis atau hepatitis kronis. Contohnya ada interlokularis dan intralokularis. Yang pertama gastrointestinal tract. Nah, ini buat anatomi normalnya, buat mengingat aja ini gambar yang kiri, itu saluran pencernaan, esophagus, terus lumen, retikulum, omasum, dan yang terakhir abomasum. Terus di usus halus dan yang terakhir usus besar. Nah, buat gambar yang kiri, kanan, ini mukosa dari lambungnya sapi. Yang pertama ada rumen, ini terus struktur dindingnya berlipat-lipat dengan papila serta permukaan yang berlekuk. Lalu yang B, retikulum, ini bentuk mukosanya seperti honeycomb atau honeycomb itu, madu. Gitu. Terus yang C ini omasum, itu permukaannya terlipat seperti buku. Dan terakhir abomasum, ini strukturnya fungsinya untuk sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. Next, buat histologi normal, yang rumen, ini beda ya, rumen, retikulum, omasum, sama abomasum. Kalau rumen retikulum itu, rumen retikulum omasum itu epitelnya stratified squamous, sedangkan abomasum epitelnya itu kayak kelenjar mukosa khas lambung. Ingat aja sih. Nah, ini histologi normal usus halus, duodenum, jejunum, sama ileum. Ini ingat aja ada fili usus. Fili yang mana ya? Yang ini panjang-panjang. Terus juga ada kripta yang masuk. Ini. Terus epitelnya yang duodenum sama jejunum itu epitel silindris berlapis satu. Terus yang ileum itu khas ada pair patch. Next, portal of entry ada dua. Yang pertama ingesta, itu rute paling umum, itu masuk melalui mulut atau melalui makanan yang dicerna. Jadi makanan kalau ada eh, kontaminasi dari bakteri atau virus itu bisa masuk dan merusak sistem pencernaan. Lalu ada respiratory cross infection, ini berasal dari sistem respirasi, tapi bisa masuk ke sistem pencernaan melalui batuk. Karena batuk itu mengeluarkan dahak, dahaknya nanti bisa tertular dan masuk sistem pencernaan. Oke, yang pertama enteritis. Contohnya ada enteritis hemoragika, yaitu peradangan yang terjadi pada usus halus disertai dengan pendarahan pada mukosa yang berjalan secara akut atau kronis. Secara umum, penyebabnya yaitu infeksi virus, bakteri, atau parasit. Lesi makroskopis yang tampak yaitu sebagian mukosa usus atau keseluruhan terjadi pendarahan, warna merah tua hingga kehitaman. Nah, ini gambaran makrosnya. Ini gampang ya. Ini ada hemoragi pada mukosa usus, terus tampak warna merah kehitaman, hitam. Terus juga ada penebalan pada mukosa usus ini ya, tampak berlekuk-lekuk. Ini artinya dia mengalami penebalan. Nah, ya kalau gambar merah kehitaman ya, jangan merah. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat hemoragi pada mukosa usus. Terdapat hemoragi pada mukosa usus. Yang kedua, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman.
Hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Yang ketiga, terdapat penebalan pada mukosa usus. Terdapat penebalan pada mukosa usus. Diagnosa morfologi enteritis hemoragika. Oke, next, ini gambaran mikroskopisnya. Di sini ada infiltrasi eritrosit yang ini. Nah, ini ya, yang jelas besar satu sekali. Nah, ini merupakan infiltrasi eritrosit pada lamina propria. Ini juga. Terus di sini juga ada infiltrasi sel radang PMN yang ini basofilik ini ya. Ini infiltrasi sel radang PMN. Terus juga fili usus mengalami ruptur. Ini ya, bukan ruptur atau lepas ini lepasannya. Tuh, ini ruptur. Itu. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria. Yang kedua, terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria. Terdapat infiltrasi eritrosit pada lamina propria. Yang ketiga, fili usus tampak ruptur. Fili usus tampak ruptur. Diagnosa morfologi enteritis hemorrhagica. Ya, next, enteritis cataralis. Sebelum ini ada yang mau ditanyain? Oke, cek. Oh, mau tanya? Oke, oke. Udah, next, enteritis cataralis, yaitu peradangan pada usus yang disertai dengan akumulasi eksudat kataral pada lumen usus. Nah, eksudat kataral ini merupakan kumpulan mukus, mucin, fibrin, dan juga sel radang. Nah, ini gambaran makrosnya dulu. Ini akumulasi dari kataralnya itu berwarna kuning jernih. Ini yang kuning-kuning. Nah, kalau yang coklat-coklat ini merupakan perlukaan, jadi ususnya ada luka gitu ya. Tapi akumulasi mukusnya yang transparan, kuning transparan ini. Terus mukosa usus juga tampak menebal, ini berlekuk-lekuk, dan organ tampak mengkilat. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat eksudat kataral pada mukosa usus. Terdapat eksudat kataral pada mukosa usus. Yang kedua, eksudat kataral berwarna jernih kekuningan. Eksudat kataral berwarna jernih kekuningan. Yang ketiga, mukosa usus tampak menebal. Mukosa usus tampak menebal. Yang keempat, organ tampak mengkilap. Organ tampak mengkilap. Diagnosa morfologi enteritis cataralis. Aku next ini gambaran mikrosnya. Jadi di enteritis cataralis itu terjadi proliferasi sel goblet. Makanya akumulasi dari mukus itu makanya terjadi akumulasi mukus ya. Nah, akumulasi mukus yang gak kelihatan ini ya, karena dia tidak terwarna di warna HE. Terus proliferasi sel goblet yang ini dan sel-sel transparan ini ya, di villi maupun di kripta. Villi di sini,
ini, terus yang ini beta. Hmm, itu. Terus juga ada infiltrasi cairan pucat yang merupakan infiltrasi cairan fibrin. Terus epitel juga tampak ruptur. Ya, yang sebelah kanan ini ya epitelnya ruptur. Gitu. Jadi ada infiltrasi sel radang PLN juga di lamina propria. Iya, di infiltrasi sel radang PLN. Jadi ada infiltrasi sel radang, terus proliferasi sel goblet, ada fili dan kripta, terus ada cairan fibrin juga. Oh, ingat ya, mukus yang transparan, fibrin yang pink pucat. Terus juga ada epitelnya ruptur. Hmm. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada lamina propria. Yang kedua, terdapat proliferasi sel goblet pada fili dan kripta khusus. Terdapat proliferasi sel goblet pada fili dan kripta usus. Yang ketiga, terdapat infiltrasi cairan fibrin pada lamina propria. Terdapat infiltrasi cairan fibrin pada lamina propria. Yang keempat, terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen usus dan lumen kripta. Terdapat akumulasi cairan mukus dan juga ada. Yang kelima, epitel usus tampak rubber. Epitel usus tampak rubber. Yang bersama morfologi enteritis kataralis. Next, ke para TBC, ada yang mau ditanyain sebelum ini? Yang keempat, nih, terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen usus dan lumen kripta. Terdapat akumulasi cairan mukus pada lumen usus dan lumen kripta. Oke. Next, para TBC atau joint disease. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium paratuberculosis. Nah, penyakit ini termasuk kronis karena berjalan lama, yaitu masa inkubasinya 2 tahun atau lebih. Nah, lesi patognomonik pada TBC secara makroskopis adalah adanya penebalan dan korugasi lapisan mukosa ujung ileum. Secara mikroskopis akan tampak adanya peradangan granulomatus pada period dan mukosa usus. Nah, ini progresnya jadi ususnya ini mengalami penebalan. Nah, saking menebalnya di sampai berlekuk-lekuk gitu. Terus juga organnya tampak hiperemis, ini tampak kemerahan. Ini gitu. Aja sih lesinya. Yang pertama, deskripsi lesi yang pertama, terdapat penebalan pada mukosa usus. Terdapat penebalan pada mukosa usus. Yang kedua, terdapat lekukan yang jelas. Terdapat lekukan yang jelas. Yang ketiga, organ tampak hiperemis. Organ tampak hiperemis. Dan morfologi para divisi. Next, mikrosnya jadi di fili usus, ini filia.
Di fili usus terdapat granulum. Ini granulum. Ini granulum. 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 Banyak granulum ini bersifat multifokal. Jadi dia ada banyak. Dan kalau satu namanya fokal. Terus karena ada granulum, filinya mengalami pelebaran. Nah, terus juga seperti biasa ya, granulum terdiri dari 7 sel, sel plasma, sel emas, sel debris, makrofag, giant cell, limfosit, dan teman-temannya. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat granulum pada fili intestinal. Ya, terdapat granulum pada fili intestinal. Yang kedua, granulum bersifat multifokal. Granulum bersifat multifokal. Yang ketiga, fili tampak melebar. Fili tampak melebar. Yang keempat, granulum terdiri dari 7 sel, yaitu sel plasma, sel emas, sel debris, makrofag, giant cell, limfosit, dan fibroblast. Granulum terdiri dari 7 sel, yaitu sel plasma, sel emas, sel debris, makrofag, giant cell, limfosit, dan fibroblast. Penulisan morfologi para divisi. Oke, aku next ke koksidiosis usus. Yang mau ditanyain dulu? Ya, nggak ada. Aku next koksidiosis usus. Itu peradangan pada usus halus disertai proliferasi seperti multifokal papiloma pada mukosa usus. Secara umum penyebabnya yaitu infeksi Emeria atau isospora. Nah, ini buat tahapan dari seksual oksidiosis. Yang pertama, yang sebelah kiri dulu, itu terjadi di luar hewan, yaitu dimulai dari sini ya, dari bawah dulu. Unsporulated oocyst ini dilepaskan ke lingkungan melalui feses hewan, lalu terbentuk sporulated oocyst setelah proses sporulasi. Nah, inilah yang menyebabkan ya sporulated oocyst dia bisa menular ke hewan lain. Tuh. Nah, dari sini porosit ini dia masuk ke hewan atau termakan, gitu ya, termakan, eh, ya, termakan nih sporozoid, sporokis, terus berubah jadi sporozoid, termakan, lalu masuk ke sel-sel enterosit, sel-sel pencernaan, lalu bisa berkembang menjadi merozoid, ini ya, merozoid, sama merozoid, terus berkembang lagi menjadi mikrogamon dan makrogamon. Kalau mikrogamon ini menghasilkan mikrogamet. Kalau makrogamon ini berubah menjadi zigot setelah terjadi fertilisasi di enterosit. Lalu zigot bisa keluar dan keluar melalui fase dan menulari hewan lain. Tuh. Ya, ini yang terjadi di parasit aja. Nah, terus ada lokasi lesi dari koksidiosis usus. Nah, Emeria ini apa ya tergantung spesiesnya itu beda-beda tiap spesies lokasi lesinya. Kalau Emeria acervulina itu lokasinya di bagian atas usus halus. Ini duodenum hingga jejunum. Biasanya lesi berupa garis-garis putih. Terus kalau Emeria bruneti
Ini di bagian akhir ileum hingga rektum. Nih, kadang-kadang juga di kloaka. Dia bisa menyebabkan pendarahan pada usus bawah. Terus ada Eimeria maxima. Ini menyerang bagian tengah, yaitu jejunum. Lesi biasanya mengakibatkan mukosanya berwarna merah. Gitu. Terus ada Eimeria mitis. Ini menyerang segmen yang lebih panjang, sering mengenai sebagian besar dari jejunum dan ilium. Terus ada Eimeria necratic. Ini menyerang bagian akhir usus halus, bagian tengah dan akhir. Ini lesi khasnya itu pendarahan dan juga muncul bintil-bintil putih. Terus yang terakhir ada Eimeria tenella. Ini menyerang sekum, dikenal sebagai penyebab koksidiosis sekum paling ganas karena dia bisa menyebabkan lesi berdarah dan nekrosis yang parah. Oke, next ini gambaran makrosnya, koksidiosis usus. Nah, gambar ini ada nodul koksidia. Ini merupakan nodul koksidia yang berwarna pucat. Terus dia juga bersifat multifokal karena ada lebih dari satu. Ya, ada banyak. Terus ukuran dan bentuk juga bervariasi. Pokoknya nodul gitu ya. Terus organnya tampak hiperemis ini. Merah. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat nodul koksidia pada mukosa. Terdapat nodul koksidia pada mukosa. Yang kedua, nodul bersifat multifokal. Nodul bersifat multifokal. Yang ketiga, ukuran dan bentuk nodul bervariasi. Ukuran dan bentuk nodul bervariasi. Yang keempat, nodul tampak berwarna pucat. Nodul tampak berwarna pucat. Yang kelima, organ tampak hiperemis. Organ tampak hiperemis. Diagnosa morfologi koksidiosis. Next, ini migrosnya. Jadi, emeriannya yang ini ya. Dia bulat gini, terus ada titiknya. Itu ini. Dia emeria pada epitel usus. Nah, ini emeria semua. Ini yang kadang lebih jelas. Ini emeria. Terus ada infiltrasi sel radang juga di sekitarnya. Nih, 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 nih. Nah, infiltrasi sel radangnya itu PMN atau MN ya. Karena nggak bisa ditentuin di perbesaran segini. Terus juga epitel khusus tampak ruptur nih, ya lepas ya epitelnya. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat parasit Emeria pada epitel khusus. Terdapat parasit Emeria pada epitel khusus. Emeria SP ya. Terdapat parasit Emeria SP pada epitel khusus. Yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN di sekitar parasit. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN di sekitar parasit. Yang ketiga, epitel usus tampak ruptur. Epitel usus tampak ruptur. Diagnosa morfologi koksidiosis. Oke, aku next ke ulcer. Sebelum ini ada yang mau ditanyain. Oke, lanjut ulcer. Itu hilangnya kontinuitas membran mukosa.
Nah, ulcerasi pada gastrointestinal itu disebut juga peptic ulcer, dapat berupa kerusakan epitel mukosa hingga ke lapisan muscularis mukosa. Nah, hewan yang mengalami ulcer umumnya menunjukkan gejala klinis berupa vomit, hemoptysis, melena, penurunan berat badan, dan juga anemia, karena biasanya disertai dengan pendarahan. Nah, ini buat patogenesisnya yang normal dulu. Jadi, hmm, pelindung dari mukosa itu ada mukus, surface mukus ya, sekresi mukus, terus bikarbonat, nih bikarbonat, terus ada aliran darah, terus juga dia memiliki regenerasi yang tinggi epitelnya, dan ada prostaglandin juga dibantu dengan prostaglandin. Gitu, jadi ya dia memiliki pelindung yang banyak. Terus bisa juga dirusak karena asam lambung dan enzim peptin. Gitu. Sebenarnya kalau apa ya normalnya kan asam lambung normal ya, enzim peptin juga normal. Itu nggak masalah ya kan, punya protective factor ini. Tapi kalau dibantu ditambahi dengan adanya bakteri H. pylori, infeksi bakteri pylori, terus juga menggunakan obat-obatan NSAID, terus juga ada tembakau, alkohol, dan ini gastric acid, jadi asam lambung juga. Terus ada duodenal gastric reflux, itu merupakan reflux cairan empedut dari duodenum. Itu bisa merusak dari perlindungannya akhirnya rusak, terus mukusnya terkikis gitu ya. Nih kan ini mukosannya terkikis. Bisa di apa ya? Faktor predisposisi itu juga karena iskemia, shock, dan juga MSAID. Itu terus ketika mukosanya udah rusak, ini ya, itu terdapat debris nekrotik, sisa-sisa nekrotik, terus juga ada sel radang dan jaringan granulasi, juga ada fibrosis. Gitu. Nah, ini itu merupakan mekanisme regenerasi ya. Jadi dibantu dengan fibrosis untuk mengurangi kerusakan dari injury ini. Itu. Oke. Buat gambaran atlas, yang pertama ini sel pada usus. Hmm, di sini kelihatan ya yang kayak lubang-lubang. Ini lubang-lubang merupakan zona ulcer. Nih, normalnya kan usus nggak kayak gini ya. Nah, ini tuh udah parah. Dia ada zona ulcer yang banyak atau multifokal. Itu. Terus di zona ulcer ini bagiannya tampak hilang ya, tampak kosong. Jadi berlubang ini. Hmm. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat zona ulcer pada mukosa usus. Terdapat zona ulcer pada mukosa usus. Yang kedua, terdapat bagian yang hilang pada zona ulcer. Terdapat bagian yang hilang pada zona ulcer. Yang ketiga, zona ulcer tampak multifokal. Zona ulcer tampak multifokal. Yang morfologi ulcer. Ulnex ini pada lambung masih sama ya, cuma beda preparat. Jadi ini zona ulcer. Ini di zona ulcer dia ada bagian yang hilang dan tampak multifokal. Masih sama. Nanti gambar bebas lambung apa usus. Sebutin aja terdapat zona ulcer pada mukosa lambung. Yang kedua terdapat bagian yang hilang pada zona ulcer.
Yang ketiga, zona ulcer tampak multivokal. Masih sama, kayak misalnya bagi ulcer. Ya, aku next ke gambar mikrosnya. Jadi ini lambung ya. Nah, ini dia lapisannya hilang. Tuh. Jadi lapisannya hilang. Terus ada akumulasi cairan fibrin. Yang ini ada akumulasi cairan fibrin. Terus ada sel radang juga nih di sekitar zona ulcer. Itu. Nah, ya. Deskripsi lesi yang pertama, lapisan mukosa hingga muskularis mukosa hilang di zona ulcer. Lapisan mukosa hingga muskularis mukosa hilang di zona ulcer. Yang kedua, terdapat akumulasi cairan fibrin pada zona ulcer. Terdapat akumulasi cairan fibrin pada zona ulcer. Yang ketiga, terdapat sel radang PMN atau MN di sekitar zona ulcer. Terdapat akumulasi sel radang PMN atau MN di sekitar zona ulcer. Yang morfologi ulcer, bukan lambung. Oke, aku next pankreatitis. Udah mau ditanyain sebelum ini? Ya, pakai warna pink, pink diarsir dikit gitu biar ada pink, tapi dikit aja, biar nggak tebal-tebal banget gitu. Pink muda soalnya, tipis gitu. Nah, di sekitar sini. Tuh. Infiltrasi, apa salah? Terdapat infiltrasi sel radang. Aduh, nih, infiltrasi ya. Kamu kasih. Mm-mm. Oke, 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 aku next ke pankreatitis atau peradangan pada pankreas dapat dikarakterisasikan dari adanya nekrosis dan peradangan pada pankreas yang tingkatannya bervariasi. Nah, progresi peradangan dapat terjadi secara akut maupun kronis. Pankreatitis dapat disebut kronis jika mempunyai kardinal triad patok nomonit, yaitu perubahan pada duktus atau ektasia atau protein plak pada lumen, fibrosis dan kekurangnya jaringan ASI ini. Nah, tapi di apa ya, DM-nya itu jadi satu aja pankreatitis, jadi nggak perlu akut atau kronis. Hmm. Nah, patogenesis pankreatitis ada dua karena obstruksi duktus pankreas, terus direct injury atau cedera langsung pada sel-sel asinar dan juga gangguan enzim di sitoplasma sel-sel asinar. Ini gambaran makrosnya pankreas. Nah, hasilnya kan pankreas nggak sebesar ini ya. Dia mengalami pembengkakan atau pembesaran. Terus juga ada zona nekrotik. Ini yang hitam. Ini merupakan zona nekrotik. Terus lobul, karena membesar ya lobulusnya jadi tampak menonjol. Dan septa interlobularis tampak menebal. Septa interlobularis.
Hmm. Terus juga ada hemoragi pada organ. Ini dia hemoragi. Hmm. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat zona nekrotik pada organ. Terdapat zona nekrotik pada organ. Yang kedua, septa interlobularis tampak menebal. Septa interlobularis tampak menebal. Yang ketiga, lobulus tampak lebih menonjol. Lobulus tampak lebih menonjol. Yang keempat, organ tampak menebal atau membesar. Organ tampak menebal atau membesar. Yang kelima, terdapat hemoragi pada organ. Terdapat hemoragi pada organ. Yang bisa morfologi pankreatitis. Next, ini mikrosnya. Jadi di sini terdapat bisa infiltrasi sel radang pada parenkim pankreas. Nah, di gambar ini itu ada proliferasi jaringan ikat di antara tubulus. Nih, tapi normalnya emang ada sedikit jaringan ikat. Tapi karena ini jadi proliferasi. Karena tubulus. Nih. Karena juga ini ya, sel radang MN. Karena lobulusnya atrofi. Ini, ini, ini dia mengalami atrofi. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada parenkim pankreas. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada parenkim pankreas. Yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat di antara lobulus. Terdapat proliferasi jaringan ikat di antara lobulus. Yang ketiga, lobulus pankreas atrofi. Lobulus pankreas atrofi. Diagnosa morfologi pankreatitis. Ya, aku next ke kelainan komunitas sebelum ada yang mau ditanyain. Sambil aku minum sebentar. Ya, aku next ke kelainan komunitas. Yang pertama ada palatosisis, yaitu kegagalan fusi proses palatina lateral. Nah, dapat terjadi akibat toksifikasi induk pada masa kepentingan. Misalnya akibat pemberian steroid selama kepentingan. Selain itu dapat juga berupa kondisi herediter akibat kondisi genetik. Nah, hewan yang mengalami paratosisis akan mengalami kesulitan menghisap puting induknya sehingga berujung pada kelaparan. Dan itu juga dapat menyebabkan pneumonia aspirasi akibat tidak adanya pemisah antara kafum oral dan kafum nasal. Nah, ini gambarnya. Jadi nanti apa kalau dia menghisap apa ya susu dari ibunya itu bisa masuk ke saluran pernafasan karena ini nggak ada penutupnya. Jadi masuk ke hidung, masuk ke pernafasan baru itu dan menyebabkan pneumonia aspirasi. Itu ini sebenarnya cuma ya
tambahan aja sih. Kayaknya ini nggak perlu digambar deh. Tetapi aku kasih tahu deskripsi lesinya. Yang pertama, siapa tahu keluar di ujian praktikum. Yang pertama, palatum dexter dan sinister tidak menyatu. Palatum dexter dan sinister tidak menyatu. Yang kedua, terdapat celah pada palatum dexter dan sinister. Terdapat celah pada palatum dexter dan sinister. Yang ketiga, celah terbentuk dari palatum dorum hingga palatum molar. Celah terbentuk dari palatum dorum hingga palatum molar. Bisa morfologi palatostesis. Next, ada cheilostesis atau kegagalan fusi bibir atas. Ini kalau di sini ada bibir sumbing, ya, nah, yang merupakan penyakit kongenital berupa gangguan perkembangan fetus di mana terjadi kegagalan fusi bibir atas dan terjadi seringkali di tengah bibir atau bilbrum. Nah, kondisi ini disebabkan oleh defek gen, sindrom genetik, ataupun kesehatan dan lingkungan induk selama masa kekuningan. Nah, ini ya. Ini tidak di manusia ya, bibir sumbing. Tuh, ini bibir atas bagian dorsal dan ventral tidak bisa menyatu. Terus terdapat celah. Hmm. Deskripsi lesinya mirip saya kan menyatu terkondisi. Bibir atas bagian dorsal dan ventral tidak menyatu. Bibir atas bagian dorsal dan ventral tidak menyatu. Yang kedua, terdapat celah pada bibir atas. Terdapat celah pada bibir atas. Yang ketiga, celah pada bibir atas terjadi pada bagian dexter. Celah pada bibir atas terjadi pada bagian dexter. Ya, bagian kanan. Nuansa morfologi cheliocleusis. Naik ke malocclusion atau posisi gigi yang abnormal mengacu pada kondisi di mana gigi incisor bagian atas dan bawah gagal berhadapan dengan benar. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan prehensi dan mastikasi makanan. Jadi, hewannya nanti akan kesulitan mengunyah. Tuh. Penamaan malocclusion didasarkan pada posisi mandibula. Penonjolan pada mandibula dibanding maksila disebut prognathia, sedangkan apabila mandibula lebih pendek dibanding maksila itu disebut brachygnathia. Nah, biar gampang, pakai gambar aja ini. Jadi, ya, ini dia lebih pendek atau mandibulanya lebih maju. Itu disebut prognathia. Kalau mandibulanya lebih pendek dari ini maksila, ya. Itu berarti brachygnathia. Tuh, ya buat pengetahuan kalian aja sih. Ini terus juga ada megaesophagus, namanya juga megaesophagus. Berarti esofagusnya dia dilatasi atau membesar, yang merupakan kondisi dilatasi dan hipomotilitas esofagus yang dapat menyebabkan regurgitasi. Pada kasus kongenital, diduga megaesophagus terjadi akibat adanya defek inervasi saraf vagus menuju esofagus. Nah, ini ya, esofagusnya dia membesar. Tuh. Terus juga ada megakolon, masih sama. Ada nama lainnya yaitu Hirschsprung disease. Merupakan kelainan kongenital berupa dilatasi atau hipertrofi kolon. Secara mikroskopik dikarakterisasikan oleh ketiadaan sel ganglion pada plexus Meissner dan Auerbach rectum terminalis. Nah, megakolon dapat juga disebabkan oleh atresia ani. Nah, atresia ani kan tidak
tidak punya anus ya. Jadi fesisnya akan menumpuk di kolon dan akhirnya mengakibatkan pembesaran pada kolon. Tuh. Nah, ini ada intestinal obstruction. Itu ada tiga, itu susceptio, itu pelipatan masuk, sebagian segmen usus ke segmen usus distal yang berdekatan, itu ada volvulus, rotasi pada aksis mesenterium, dan juga ada torsio, itu aksis pada terus rotasi pada aksis panjang. Nah, buat lebih gampang, aku eh, gambarin, ilustrasiin, kalau itu susceptio, itu ususnya masuk ke usus yang berdekatan, jadi apa ya, masuk gini. Nah, dia kan usus kan panjang gini kan. Dia masuk ke usus lain. Jadi masuk ini. Tuh. Terus kalau volvulus dia rotasi tapi di mesenterium. Jadi kan ini ya usus. Dan terus mesenterium kan penggantungnya. Nah, dia berotasi di sini. Jadi kayak apa ya, ayunan gitu. Dia muter-muter gitu ya. Muter. Kalau torsio dia eh, muter rotasinya di ususnya sendiri yang berotasi. Jadi kalian tahu selang kan? Selang kalau diputar itu kan nanti bakal nutup ya yang tengah ini. Nah, itu namanya torsio gitu. Jadi beda ya. Intersepsia itu masuk, volvulus itu rotasi di penggantung, kalau torsio ini rotasi di ususnya. Tuh. Oke, selanjutnya hepatobiliar. Ada yang mau tanyain sebelum hepatobiliar? Banyak ya. Oke, ada lanjut ke hepatobiliar. Ini buat anatomi normal. Yang kanan dulu, ini gambar hepar pada sapi. Ini ada globus lobus, ada lobus kiri, lobus kanan, ada lobus quadratus juga, tapi nggak jelas di sapi. Terus juga em, ya ini gua gambar-gambar anatominya ya. Ada keterangannya sendiri bisa dibaca. Terus yang sebelah kiri ini merupakan ya kayak hmm, sirkulasinya, vaskularisasinya. Jadi di hepar itu mendapatkan darah dari dua sumber yaitu vena portal dan juga arteri hepatika. Ya, vena portal dan arteri hepatika. Terus ketika masuk itu ada sinusoid merupakan celah di antara hepatosit. Nah, di sinusoid ini ada sel Kupffer. Nih, sel Kupffer ini sama kayak makrofag fungsinya itu membersihkan racun, kuman, saudara merah yang bertuah, dan juga sel asing. Tuh, ini juga ada ductus biliaris juga. Nih, ada vena centralis yang akan bermuara ke vena centralis. Ya, next histologi normal. Ini, ini bentukan tiga ini portal triad. Itu terdiri dari ductus biliaris, arteri hepatika, dan juga vena portal. Arteri yang lebih kecil, vena portal ini lebar, tapi dindingnya tipis. Terus juga ada sinusoid, tadi ya, ruang-ruang yang dilapisi oleh sel endotel yang berfungsi untuk mengalirkan sel darah dari portal triad menuju vena centralis. Terus ya, selnya hepatosit. Terus buat histologi dari ductus biliaris yang sebelah kanan, ini dia dilapisi oleh epitel simpel kolumnar epitel. Jadi dia ada satu lapis
sel epitel kolumnar. Tuh. Nah, fungsinya saluran ini, ductus ini, untuk mengalirkan empedu yang diproduksi dari hepatosit menuju kantong empedu yang selanjutnya akan disalurkan ke usus halus. Next, ada multivokal nekrosis hepatitis atau nekrosis yang bersifat multivokal. Nah, merujuk pada bentuk cedera pada hati yang ditandai dengan area nekrosis atau kematian sel yang tersebar di berbagai lokasi di hati. Kondisi ini sering muncul akibat berbagai penyebab, termasuk agen infeksius dan non-infeksius, racun, gangguan autoimun, dan gangguan metabolisme. Nah, ini ya, ini udah dijelasin tadi ya. Ada Voci nekrotik, ada Voci nekrotik yang tersebar sifat multivokal, ya. Terus ukuran dan bentuk bervariasi, ada yang besar, yang kecil, titik-titik, ini ada yang besar, terus ya, warna putih. Ya, deskripsi lesi yang pertama, terdapat Voci nekrotik pada organ hepar. Terdapat Voci nekrotik pada organ hepar. Yang kedua, Voci nekrotik tampak pucat. Voci nekrotik tampak pucat. Yang ketiga, ukuran Voci nekrotik bervariasi. Ukuran Voci nekrotik bervariasi. Yang keempat, Voci nekrotik bersifat multivokal. Voci nekrotik bersifat multivokal. Diagnosa morfologi multivokal nekrosis hepatitis. Kita next ke gambaran nekrosnya. Nah, ini kan di apa ya, di praktikum ya yang bilang tidak jelas di mikroskop, tapi kalau di foto itu jelas. Ini zona nekrotiknya yang lebih pucat itu ini. Nah, terus bersifat multivokal ya, namanya juga multivokal nekrotik hepatitis. Terus intisel di zona nekrotik ini dia udah lisis. Tuh, nanti kalau gambar, nggak usah dikasih intisel. Tuh, karena sudah lisis. Terus juga terdapat infiltrasi sel radang di sekitar zona. Ya, nggak begitu kelihatan ya. Ini warna 40 kali. Pokoknya nanti di gambar ada sel radang ya dekatnya zona nekrotik. Itu baiknya. Baik, kalau gambar pokoknya ya, ini ya, ya dikasih suatu zona gitu ya. Dia lebih pucat warna hepatositnya dibandingkan yang lain. Terus inisialnya udah nggak ada gitu. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat zona nekrotik pada parenkim hepar. Terdapat zona nekrotik pada parenkim hepar. Yang kedua, zona nekrotik bersifat multivokal. Zona nekrotik bersifat multivokal. Yang ketiga, zona nekrotik tampak lebih pucat. Zona nekrotik tampak berwarna lebih pucat. Yang keempat, inti sel pada zona nekrotik lisis. Inti sel pada zona nekrotik lisis. Yang kelima, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar zona nekrotik. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar zona nekrotik. Diagnosa morfologi multivokal nekrosis hepatitis. Next ke kolangitis
atau peradangan pada lupus pilevirus. Nanti pertanyaannya jadi satu di belakang aja sih. Ya. Stomatosis atau infeksi parasit cacing pada lupus pilevirus. Nah, merupakan infeksi parasit yang diakibatkan oleh cacing hati jenis Fasciola hepatica atau Fasciola gigantica. Nah, habitat cacing ini di saluran empedu dan juga kadang ditemukan di paru-paru. Di gambar makrosnya, ini cacingnya Fasciola sp, Fasciola sp aja, bisa gigantica ataupun hepatica. Nah, itu jelas. Tuh, terus lupus filovirusnya ini dia mengalami penebalan dan konsistensinya keras. Tuh, terus karena dia menebal otomatis volumennya menyempit. Itu deskripsi yang pertama terdapat investasi cacing Fasciola sp pada lumen Dubras pilevirus. Terdapat investasi cacing Fasciola sp pada lumen Dubras pilevirus. Yang kedua, dinding ductus pilevirus mengalami penebalan. Dinding ductus pilevirus mengalami penebalan. Yang ketiga, lumen ductus pilevirus menyempit. Lumen ductus pilevirus menyempit. Yang keempat, konsistensi ductus pilevirus keras. Konsistensi ductus pilevirus keras. Morfologi di stomatosis. Next, ini jelas ya. Fasciolanya yang ini satuan ini fasciola semua. Terus. Ini satu fasciola maksudnya. Satu tubuh dari fasciola. Terus ada infiltrasi sel radang MN di sekitar sini. Di kurang musuh ya. Terus juga ada proliferasi jaringan ikat di sekitar parasit. Nah, kan berarti kronis ya. Namanya eh infiltrasi sel radang MN. Gitu. Terus juga lumennya penyempit ya karena tertutup sama fasciolanya. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat investasi cacing fasciola sp pada lumen ductus pilevirus. Terdapat investasi cacing fasciola sp pada lumen ductus pilevirus. Yang kedua, lumen ductus pilevirus menyempit. Lumen ductus pilevirus menyempit. Yang ketiga, terdapat proliferasi jaringan ikat pada dinding ductus pilevirus. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada dinding ductus pilevirus. Yang keempat, terdapat infiltrasi sel radang MN di sekitar investasi parasit. Terdapat infiltrasi sel radang MN di sekitar investasi parasit. Diagnosa morfologi di stomatosis. Aku next ke koksidiosis hepar. Sama kayak di usus. Karena perjalanan protozoa embryo dari usus ke hepar melalui aliran darah atau limfatik dan menginvasi sel-sel epitelioid pilevirus untuk proses skizofreni. Nah, secara mikroskopis nampak adanya hiperplasia pada epitel disertai fibrosis periportal di sekeliling ductus pilevirus. Selain itu, ditemukan juga adanya emeria disertai infiltrasi sel radang. Ini masih sama penyebutannya, terdapat nodul koksidia pada organ hepar. Ini nodul koksidia berwarna pucat, terus ukurannya bervariasi,
dan bersifat multivokal. Ya, masih sama kayak di khusus tadi. Langsung aja deskripsi lesi yang pertama. Terdapat nodul koksidia pada organ hepat. Terdapat nodul koksidia pada organ hepat. Yang kedua, nodul koksidia berwarna pucat. Nodul koksidia berwarna pucat. Yang ketiga, ukuran nodul bervariasi. Ukuran nodul bervariasi. Yang keempat, nodul koksidia bersifat multivokal. Nodul koksidia bersifat multivokal. Berdasarkan biologi koksidiosis kita. Next, ini molekulnya masih ipar tapi di Bacillus virus. Ini Bacillus virus yang mengalami hiperplasia. Tahu ya hiperplasia? Eh, yang mengarah ke lumen. Lumennya kan dalam gini. Kan gini ya bentuknya Bacillus virus ini. Oh, tapi tanda-tandanya dia mengalami hiperplasia mengarah ke lumen. Nah, ke tengah. Itu terus ada investasi parasit Emeria ini eh, ini juga ini banyak lah investasi parasitnya. Terus juga ada investasi sel radang di sekitar parasit. Yang hmm, gambarnya kurang jelas pokoknya di sekitar sini ya ada ini ya ini terus ini ada infiltrasi sel radang MN atau MN. Tuh. Di deskripsi lesi yang pertama terdapat investasi parasit Eimeria sp pada Embetadoctus biliferus. Terdapat investasi parasit Eimeria sp pada Embetadoctus biliferus. Yang kedua terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN di sekitar parasit. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN di sekitar parasit. Yang ketiga, terjadi hiperplasia pada Epididoctus biliferus yang mengarah ke rumen. Terjadi hiperplasia pada Epididoctus biliferus yang mengarah ke rumen. Yang keempat, lumen ductus biliferus menyempit. Lumen ductus biliferus menyempit. Diagnosa morfologi koksidiosis kita. Next, tinggal satu, yaitu sirosis. Nah, sirosis adalah perubahan morfologis yang dikaitkan dengan penyakit hati kronis. Ditandai dengan penggantian jaringan normal dengan jaringan fibros atau fibrosis, serta kehilangan fungsi normal akibat cedera yang berulang serta terus-menerus, seperti infeksi yang kronis atau reaksi imunologi. Dan ini buat patogenesisnya, jadi yang atas ini normal ya. Ini lobulus normal, terus ketika ada cedera akut, nih, misalnya bisa karena racun atau karena obat juga bisa. Tapi kalau cederanya cuma sekali dan ringan, itu nanti hepatosit atau lobulusnya itu bisa regenerasi. Jadi tidak em, menimbulkan kerusakan yang lebih serius, bisa normal lagi tanpa adanya fibrosis. Tapi kalau injurinya berulang-ulang, cederanya berulang-ulang akan menyebabkan fibrosis. Jadi fibrosis ini ada mekanisme penggantian kerusakan jaringan. Tuh, ini cedera yang berulang bisa menyebabkan progresif fibrosis. Ini ada dua, ada portal atau central bridging dan central
bridging. Tuh, jadi apa ya, fibrosis ini nanti akan menyebabkan antar lobulus itu ada jaringan ikat yang menghubungkan. Kalau yang sentral portal ini itu di apa ya, antar lobulus. Tapi kalau yang sentral aja itu antara vena centralis yang ada jembatan bridging, ada fibrosisnya. Tuh. Lama-kelamaan akan menyebabkan sirosis atau terbentuk nodul-nodul regeneratif. Nih. Jadi eh, setidaknya dia berulang, terus bulus sel-sel hepatositnya dia berusaha untuk memperbaiki kerusakan terus menerus jadinya terbentuk nodul karena yaitu terus menerus melakukan fibrosis. Jadi terbentuk nodul regenerasi karena dia merupakan proses regenerasi. Tuh. Tuh, tapi ini berjalan secara kronis atau lama. Tuh, next, ini makrosnya. Nah ini ya, terbentuk nodul regeneratif. Itu kan kalau di awal tadi kan ada nodul koksidia, ada nodul negatif. Berarti sirosis, dia nodul regeneratif pada hepati. Terus ukurannya bervariasi dan mengakibatkan permukaannya tidak rata. Terus juga organnya dia mengecil dan konsistensinya keras. Deskripsi lesi yang pertama, terdapat nodul regeneratif pada hepar. Terdapat nodul regeneratif pada hepar. Yang kedua, ukuran nodul bervariasi. Ukuran nodul bervariasi. Yang ketiga, permukaan organ tidak rata. Permukaan organ tidak rata. Yang keempat, ukuran organ mengecil. Ukuran organ mengecil. Yang kelima, konsistensi organ keras. Konsistensi organ keras. Dan masa morfologi sirosis. Oke, lanjut ke sirosis interlobular. Inter ya, berarti di antara lobulus hepar. Nah, ini ya, ini kan lobulus, satu lobulus. Nah, di antara dari lobulusnya ini terdapat proliferasi jaringan ikat. Ini, banyak ini. Terus yang basofilik, titik basofilik ini merupakan suratan MM. Tuh, terus juga lobulus heparnya mengalami atrofi karena disusupi oleh jaringan ikat. Hmm. Jadi kan di makrosnya dia mengecil, karena emang atrofi. Oke, deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial lobulus hepar. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial lobulus hepar. Yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat di interstitial lobulus hepar. Terdapat proliferasi jaringan ikat di interstitial lobulus hepar. Ya. Terus yang ketiga, lobulus hepar mengalami atrofi. Lobulus hepar mengalami atrofi. Dan misalkan morfologi sirosis interlobular. Kalau gambar diperhatikan ya, lobulus digambar hepatositnya membentuk lobulus ini 6 sampai penuh gitu. Terus di interstitialnya ada proliferasi jaringan lemak. Gitu. Next yang terakhir sirosis intralobular. Ini typo ya, intrabular. Intralobular ya penulisannya. Intralobular. Nah, berarti intra masuk ke dalam lobulus.
Jadi proliferasi jaringan ikatnya di interstitial hepatosit. Ini yang berbesaran 40, kita lihat yang berbesaran 100 saja. Ini kan hepatositnya ya. Terus yang berwarna pink pucat ini merupakan proliferasi jaringan ikat yang masuk ke dalam jenisnya di antara hepatosit. Tuh, ini, ini gambarnya ini terus ini. Ya, inilah di sini proliferasi jaringan ikat. Ini gambar pakai pink-pink itu. Terus juga hepatositnya atrofi. Masih sama kayak tadi, cuma bedanya yang tadi di lobulus, yang ini di hepatosit. Gitu, deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial hepatosit. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial hepatosit. Yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat di interstitial hepatosit. Terdapat proliferasi jaringan ikat di interstitial hepatosit. Yang ketiga, hepatosit mengalami atrofi. Hepatosit mengalami atrofi. Teknosoleki, sirosis, intralobar. Oke, sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan sebelum post-test? Izin tanya Kak, saya izin Ya, bertanya Kak, untuk yang iya. Tulis saja, yang nggak apa-apa tulis. Kok gak kayak apa-apa, batuk sirasis gitu. itu reguler itu dia hepatositnya dibuat gak ada inti Kak. Inilah, masih ada intinya dia. Kalau yang interlobular Kak maksudnya. Kalau inter, masih ada. Masih Oh, ada semua intinya, promisis. kalau berarti dia dibuat mengecil aja ya. Betul. Oke, makasih. Iya, saya lihat nih, guys. Musim hujan. Betul. Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, buat yang cacing Yang fasciolanya post-test, itu ini diwarnai posisi berapa? abu-abu kah? Apa? Mana? Yang cacing fasciolanya nanti diwarnai abu-abu kah? Yang makros? Iya, yang makros. Bebas. Bebas sih, kalian mau warna apa aja. Kuning boleh, coklat boleh. Yang penting dibedain sama hewannya aja biar kelihatan. Itu udah Makasih, bebas. Pak. Oke, yang lain. Oke, kayaknya nggak ada. Aku langsung ke post-test aja nanti jawab bareng-bareng. Karena sudah mau jam 9. Dan sudah mengantuk. Aku juga. Baik. Hmm, Oke, langsung jawab aja. Ini ada ya, jelas. Oke, aku mulai nomor 1. Organ. Usus. Ya, usus. DM. Koksidiosis usus. Ya. Ulcer. Usap Oh iya, apa ulcer Kakak. koksidiosi. Tapi ini di tengah kayak ada emeria gitu. Apa ilusi? Ilusi itu bukan ada emeria ini. Ini dah. Iya Kak. Oh berarti ulcer. Ini ulcer ya. Mau tanya, Ini ya. sorry Kak. Episode Bedain dia sama lambung gimana ya Kak?
bedanya pinjol rasanya hmm, kalau lambung itu mana ya? Gak ada fili-filinya. Nanti aku kirim gambarnya deh. Bingung aku jelasin gak ada gambar. Ya itu istilahnya. Tapi ini usus. Eh, Ini fili-filinya tuh sih. Terus yang lapisan baris. Hmm. Ini aku kirim deh gambar perbedaannya. Ya aku next dulu. Nih. Enteritis, Enteritis hemoragi. Enteritis hemoragi. hemoragi. Mm-mm. K. Ya, enteritis hemoragika. Oke, next. Enteritis hemoragi. Organnya usus, Iya, tapi enteritis hemoragi. enteritis hemoragi. Mm-mm. Cirinya ada. Eritrosit. Ada hemoragi, Ada akumulasi. eritrosit. Mm-mm. Oke. Next. Ini. Fisis. Kok bisa? Emang ini nggak menyatu kan? Yang Enggak. malocclusion itu tadi bukan, Kak? Hmm? Ya, prognathia, Kak. Prognathia, Kak. Ini lah. Ini apa? Ini dia mau kesambernya mengalami apa? Oh, ulcer. Ya, ulcer. Ini kan ada di preparat opera tahun lalu ya. Aku kena dan bisa jawab ini ulcer. Ini emang nggak ada penunjukannya, tapi yang kelihatan dia kan mukosanya mengalami kayak apa ya, kayak hilang gitu ya epitelnya gitu. Aduh sih, ini ulcer. Oke, aku next. Pankreatitis. Enteritis. Pankreatitis, Kak. Hepatitis. Oke, next. Enteritis kataralis kah, Kak? Ya, enteritis kataralis sebenarnya. Ya, Eka Rizky ya tadi. Ya, ini enteritis kataralis. Kok bisa tahu? Kemarinnya dijelaskan. Karena di lumen ususnya ada Dalam banyak infiltrasi sel sel radang. radang. Mm-mm. Terus ada Bilik. proliferasi sel Terus? goblet. Betul. Oke, next. Terus. Koksidiosis usus. Psoriasis usus. Tahu ya emerianya yang mana? Nah, oke. Betul. Oke, aku next. Ini Ini yang pada Balanopus biliferus itu enggak, Kak? betul. Kolangitis. Yang ini ada parasitnya. Oh, distomatosis. Distomatosis. Ya, distomatosis. Dilihat seluruhnya. Kalau ada ini, kalau ada fasiolanya, ya, itu berarti distomatosis. Next. Ya, bisa.
Koksidiosis Koksidiosis. hepar. Koksidiosis di ductus biliferus hepar. Oke, bentar ya. Oke, aku next. Ini Multifocal necrosis di hepar, Kak. jelas ya, ada apanya? Hoci Itu nekrotik. nekrotik. Hoci nekrotik. Oke. Ini Sirosis yang interlobularis. intralobular. inter In- apa indra? Ayo. Inter. Ada yang inter, ada yang intra. Siapa yang inter? Sorry, Siapa yang intra? Mitra. intralobularis. Oke, yang betul adalah intra. Karena ini hepatosit kan, dia proliferasi jaringan ikatnya sudah masuk gitu. Ya aku zoom deh. Nanti sih. Oke, sih. Hmm. Oke. Nah, ini kan kelihatan jelas kan? Ini kan hepatosit, hepatosit. Ini sel radang. Ini proliferasi jaringan ikat nih udah masuk menjalar sampai ke dalam-dalam. Terus dia mengalami atrofi ke gitu. Jadi ini sirosis intra intraokular. 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 Ya, next. Koksidiosis kah, Kak? Ada nodul-nodul. Ya, oh, ada yang sirosis, ada yang koksidiosis. Tuh. Ini koksidiosis ya. Ini kan masih kecil-kecil. Nodul kecil. Kalau sirosis dia nodul regeneratif. Tuh, ini susah. Oke, apa next? Ini yang multivokal kah, Kak? Ya, benar. Kau bisa tahu multivokal? Kita kan mau Ada koksidiosis. yang pucat-pucat itu kah, Kak? Ini fungsi nekrotik ya. Beda, tahu bedanya kan sama yang sebelumnya tadi? Nah, yang ini ya kan lebih timbul. Kalau yang ini dia rata. Tuh, oke ini multivokal nekrosis tadi. Terakhir, gampang. Koksid. Fasiol. Distomatosis. Distomatosis. Baby. Ya, distomatosis. Oke, gampang ya ini. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum aku tutup? Oke, ini jempol. Oke, baik. Kalau gitu aku tutup. Nah, sebelum aku tutup, bisa on-cam dulu nggak? Karena ini tutorial akhir mau dokumentasi. Oke, siapa yang belum? Rizky, Amalia, Jihan, Nova Nurul, Siti Dwi, Lutfia. Bisa on-cam sebentar? Bentar aja. Ini ditunggu temannya. Aduh, Rizky Amalia lagi sakit ah. Pakai koyo. Nova sama Lutfia.
Oke, ya udah, tinggal aja. Udah jam 9. Oke, aku mau SS. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Ucapkan karena sama 1 semester ini udah kooperatif. Udah mau join terus tutornya. Terus lagi aku minta maaf kalau ada salah kata apa gak jelas ngomongnya atau ribet-ribet. Maaf ngomongnya kecepatan soalnya. Terus lagi ya. Ya, semoga sukses. Habis ini tinggal review. Ya, review UPRA. Terus UPRA dan sudah selesai. Selamat telah menyelesaikan sarjana patologi. Tuh. Oke, terima kasih. Bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.